Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia yang akan bertanding di pertandingan ketiga lawan tim nasional Vietnam yang merupakan salah satu unggulan dan juga favorit juara dari Piala AFF tahun ini. Sebelumnya, tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan tim nasional Kamboja dengan skor 4-2 dan juga tim nasional Laos dengan skor telak 5-1, sedangkan tim nasional Vietnam belum kemasukan gol karena di dua pertandingan awal mereka berhasil mengalahkan Laos dengan skor 2-0 dan berhasil membantai Malaysia dengan skor 3-0. Saya ada membuat konten tentang timnas sebelumnya kan teman-teman, dan saya juga banyak membaca comments yang teman-teman berikan di kolom komentar di bawah konten tersebut. Memang cukup banyak comments yang positif, tapi juga cukup banyak comments yang negatif. Bahkan banyak yang pesimis jika tim nasional kita bisa lolos dari fase grup. Dan saya juga melihat bahwa kemungkinannya untuk lolos itu berat. Ya karena tim nasional kita ini berisikan pemain-pemain yang baru, yang jarang bermain di level senior, apalagi di level internasional. Dan juga untuk beberapa pemain yang pertama kalinya bermain di Piala AFF. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana para pemain dari tim nasional ini bekerja keras di dua pertandingan awal. Memang secara permainan belum rapi. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa sudah rapi. Memang masih ada begitu banyak evaluasi yang perlu dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong agar para pemain kita itu bisa bermain lebih rapi dan juga terstruktur. Artinya tidak selalu memberikan bola ke depan secara cepat. Tapi bola itu perlu diproses dulu di lini tengah. Namun kita juga perlu memahami bahwa bagi para pemain ada juga kepentingan untuk meraih kemenangan di dua pertandingan awal. Karena dua pertandingan awal itu adalah lawan dua tim lemah yang berada di grup B. Jadi dengan dapat jadwal yang mudah sebetulnya, para pemain timnas kita tampak ingin cepat-cepat mencetak gol dan juga meraih 3 poin tersebut serta berupaya untuk mencetak banyak gol agar bisa menang secara selisih gol. Dan setelah dua pertandingan ternyata tim nasional Indonesia untuk sementara berada di peringkat nomor 1, di bawahnya Vietnam, kemudian ada Malaysia. Karena walaupun poinnya sama dengan Vietnam, tapi secara selisih gol tim nasional Indonesia unggul untuk sementara. Ya, lagi-lagi saya tegaskan untuk sementara. Kita belum tahu nanti ke depannya seperti apa. Dan saya juga ada baca beberapa comments yang mengatakan bahwa tim nasional Vietnam itu pada saat lawan Laos tidak menurunkan pemain-pemain inti. Saya juga tahu tentang itu teman-teman. Ya tentu pelatih Park itu akan melakukan rotasi seperti apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong dari game pertama ke game kedua. Tapi teman-teman juga perlu memahami bahwa tim nasional Vietnam itu tidak mengandalkan 1, 2, ataupun 3 pemain. Tim nasional Vietnam itu bermain secara kolektif berdasarkan konsep permainan dari pelatih Park. Jadi ketika konsep permainan yang dijalankan, maka pemain manapun yang turun itu harus bisa bermain sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Itu dulu ya, saya berikan poin 1 dulu. Kemudian poin kedua, di pertandingan lawan Laos tampak jelas para pemain Vietnam itu sulit untuk mencetak gol sehingga perlu mengandalkan kecerdasan level tinggi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Coba saja lihat 2 gol yang dihasilkan. Kan 2 gol yang dihasilkan itu melibatkan passing and positioning play. Ada pemain yang melakukan passing, ada pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola, kemudian juga bisa mengeksekusi peluang tersebut untuk mencetak gol. Sama juga di gol kedua dari Vietnam. Jadi bukan hanya mengandalkan tenaga atau juga bukan hanya mengandalkan kecepatan para pemain Vietnam itu bisa menang lawan Laos. Itu poin saya. Tapi teman-teman sepertinya salah paham dan terus-menerus berkomentar bahwa iya Vietnam ini kan tidak menurunkan pemain inti. Ya memang setiap pelatih itu akan melakukan rotasi di turnamen seperti ini. Bahkan Malaysia pun melakukan rotasi. Tapi kan yang dipentingkan adalah konsep permainan. Nah itu juga yang coba dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Dia coba juga untuk membangun konsep permainan di tim nasional Indonesia agar pemain manapun yang turun itu bisa menjalankan konsep tersebut. Saya memberikan contoh dengan pelatih-pelatih kelas dunia. Seperti Pep Guardiola, seperti Jurgen Klopp, seperti Thomas Tuchel, seperti Carlo Ancelotti. Nah mereka semua itu punya konsep. Nah konsep permainan itu tidak bergantung kepada 1 ataupun 2 pemain. Tapi semua pemain yang main itu perlu menjalankan tugasnya secara benar. Jika tidak benar maka tentu akan diganti. Dan satu lagi jangan lupa bahwa di tim nasional itu sebetulnya tidak ada yang namanya pemain pelapis. Beda dengan di level klub.
Kalau di level klub memang biasa ada pemain yang duduk di cadangan dulu, pemain-pemain starter itu sudah terbentuk starting 11-nya. Tapi kalau di tim nasional yang dipilih adalah pemain-pemain terbaik yang dianggap layak untuk membela tim nasional. Jadi ketika pemain tersebut ditaruh di bangku cadangan dulu, itu juga bisa menjadi bagian dari taktik. Contoh, di pertandingan kedua dari tim nasional Indonesia lawan Laos, Ezra ditaruh dulu di bangku cadangan, Witan ditaruh dulu. Tapi ketika Coach Sintayong melihat ada sesuatu yang tidak berjalan secara normal, baru dua pemain itu dimainkan, dan apa yang terjadi? Dua pemain itu mencetak gol. Jadi kita perlu memahami bahwa Vietnam itu punya konsep permainan, maka itu tim nasional Vietnam bisa lolos hingga ke semifinal dari dari Asian Games, lolos ke semifinal dari Asian Games tahun 2018, kemudian mereka bisa menjadi juara Piala AFF tahun 2018. Dengan tim U22-nya pun, tim nasional Vietnam itu bisa menjadi juara atau mendapatkan medali emas di SEA Games tahun 2019. Lawannya siapa? Lawan tim nasional Indonesia. Jadi dengan pemain manapun, ya tim nasional Vietnam itu berhasil. Nah itu poinnya. Nah ini yang coba juga dilakukan oleh Coach Sintayong. Vietnam juga membutuhkan waktu untuk menjadi tim yang kuat, karena para pemainnya coba untuk memahami konsep dari pelatih Park. Nah sama juga sekarang tahapnya para pemain kita coba untuk belajar konsep permainan dari Coach Sintayong. Apalagi permainan di timnas itu beda dengan di klub. Di klub nanti permainannya beda lagi, sama lagi mengandalkan long ball passing, direct pass lagi, cepat-cepat memberikan bola ke depan. Tapi kan kalau di timnas sekarang Coach Sintayong coba mengubah pola pikiran dari para pemain. Artinya tidak harus langsung memberikan ke depan, kecuali ada pemain yang berada di posisi yang menguntungkan, seperti saat Dewangga memberikan umpan itu kepada Evan Dimas, seperti pada saat Arhan yang memberikan umpan jauh yang dilepas oleh Witan kemudian disambar oleh Evan Dimas di pertandingan lawan Kamboja. Ya, itu 2 gol dari Evan Dimas. Jadi kita juga perlu sadar bahwa tim nasional kita ini dalam proses berkembang menjadi tim yang kuat. Jadi jika kita melihat tim nasional kita itu kalah dalam suatu pertandingan kompetitif, ya menurut saya itu wajar. Karena para pemain masih belajar, tapi jangan sampai juga kita kalah dengan skor yang telak. Ya, tapi kan kalau kita perhatikan para pemain ini selalu fight di setiap pertandingannya. Dan juga coba hitung berapa pertandingan kompetitif yang telah dimainkan oleh para pemain di tim nasional senior. Belum banyak kan tahun ini, karena pandemi kan kita tahu tidak ada pertandingan sepak bola tahun lalu kan yang internasional. Di pertandingan penyisian Piala Dunia kita hanya main 3 kali kan. Lawan Thailand dapat 1 poin tuh, satu-satunya poin tuh di babak penyisian grup kan. Tim nasional Indonesia lawan Thailand lo bisa tahan Thailand 2-2 lo. Thailand juga bukan tim yang lemah kan, banyak pemain muda yang main. Kemudian kalah lawan Vietnam, kalah lawan Uni Emirat Arab, playoff lawan Chinese Taipei. Itu saja yang kompetitif kan dari tim nasional senior. Sekarang turun di Piala AFF, ya tentu tidak mudah untuk para pemain bermain konsisten secara kolektif. Tapi salah jika kita tidak menghargai kerja keras dari para pemain. Salah jika kita berkali-kali mengkritik para pemain jika mereka memang sulit untuk berkembang dalam suatu pertandingan. Karena para pemain dalam proses belajar. Terlihat beda sekali cara mereka bermain di level klub dan juga di level tim nasional. Tapi kita juga perlu memberikan semangat. Nah, kalau kita berbicara secara teknis, saya pikir dari segi materi pemain tidak kalah juga pemain-pemain kita. Karena pemain-pemain kita tuh punya skill, cuma tekniknya yang masih kurang. Maka itu teknik itu ingin diperbaiki oleh Coach Sintayong agar bisa bermain secara tim. Jika ingin bermain secara tim, itu berarti mengandalkan passing. Jika bisa mengandalkan passing, baru bisa bermain kolektif. Jadi kalau mau main kolektif itu harus bisa memberikan passing-passing yang akurat. Kalau bisa memberikan passing ke rekan terdekat. Dan juga jika ingin memberikan long ball itu ke rekan yang berada dalam posisi yang menguntungkan, sehingga dia bisa menciptakan peluang dan tentu diharapkan bisa mencetak gol. Kalau dari segi materi pemain, ya kan, tadi sudah saya katakan bahwa kualitas pemain kita tuh cukup baik. Pemain-pemain yang juga sudah bermain di luar, sayang Egy belum bisa bermain, tapi kan ada Asnawi, ada juga Witan, ada Elkan Bagot sekarang kan, kemudian kita tahu ada Ruiji Utomo, belum tahu apakah Ruiji bisa main atau enggak di match ini. Ada Abimanyu juga, saya harapkan Abimanyu bisa turunlah di match ini karena dia adalah pemain yang cerdas, bermain cukup baik dia lawan Thailand di penyisian Piala Dunia lalu. Itu kita berbicara tentang materi pemain. Tapi kalau kita berbicara tentang kolektivitas, nah para pemain kita tuh kalah jauh dari Vietnam. Karena para pemain Vietnam tuh sudah cukup lama bermain secara bersamaan. Jadi mereka sudah saling mengerti apa yang mereka perlu lakukan. Tapi para pemain kita kan belum. Dan juga yang paling penting, para pemain kita tuh harus bisa mengatur tempo. Jangan sampai ngegas di awal, forsir di awal, tahu-tahu nanti kendor belakangan. Itu yang terjadi di
pertandingan pertama lawan Kamboja, tapi di pertandingan kedua mulai membaik lagi. Dan Vietnam adalah tim yang punya staying power. Jadi Vietnam juga saya pikir tidak akan kendor sepanjang 90 menit. Lawan Malaysia memang di babak kedua mereka sulit untuk bisa mencetak gol tambahan, tapi secara permainan terus mereka kurung Malaysia. Yang saya nonton pertandingan itu Malaysia cuma ada 2 peluang sepanjang 90 menit yang mengarah ke gawang dari Vietnam. Kenapa para pemain Vietnam tuh bisa mendorong para pemain Malaysia agar hanya bermain di area mereka sendiri. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh para pemain kita, jangan sampai kita terkurung. Ya, jangan sampai para pemain kita tuh terkurung di area sendiri. Nanti yang ada hanya bermain di area sendiri tapi tidak bisa memberikan tekanan kepada para pemain Vietnam yang berada di lini pertahanan. Artinya, taktik dari Coach Shin Tae-yong ini harus tepat. Ketika tadi saya menjelaskan bahwa dari segi kerjasama para pemain itu masih kalah dibandingkan para pemain Vietnam yang tampak begitu kompak, tentu yang diutamakan adalah taktik. Jangan sampai taktik yang dipilih itu justru menyulitkan para pemain sendiri. Contoh, apabila para pemain itu diminta untuk bermain menyerang. Nah, akan bahaya juga karena transisi dari menyerang ke bertahan dan juga bertahan ke menyerang itu masih belum begitu rapi dari para pemain kita. Masih slow. Maka itu pemain dari Laos itu bisa mencetak 1 gol kan ke gawang kita. Karena transisinya terlambat, ketika sudah asik menyerang di belakangnya tahu-tahu kosong kan. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin juga taktik yang nanti dipilih adalah bertahan dulu. Rapi dulu nih dalam bertahan. Nah, baru kemudian memancing para pemain Vietnam keluar dari area mereka dan berupaya agar bisa melakukan counter attack. Nah, bisa juga itu adalah taktik yang dipilih oleh Coach Shin Tae-yong. Ini kan saya hanya menganalisa kira-kira. Tentu keputusannya berada di pelatih Shin Tae-yong. Dan juga kita perlu juga memberikan support kepada Coach Shin Tae-yong, teman-teman. Jangan sampai nanti kalau udah gagal di Piala AFF mulai keluar tuh tagar STY out, STY out. Saya perhatikan bahwa STY ini mengambil resiko besar untuk memulai sesuatu dari nol. Yaitu dia memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk masuk ke tim nasional senior. Dia memberikan konsep yang baru, dia coba untuk memperbaiki teknik permainan, dia coba untuk membenahi stamina dari para pemain. Ini kerja yang cukup keras loh teman-teman. Dan ini tidak mudah. Perlu kesabaran dari Coach Shin Tae-yong sendiri dan juga dari kita semua yang merupakan pendukung dari tim nasional senior. Memang saya juga tidak yakin bahwa tim nasional senior itu bisa menang nanti lawan tim nasional Vietnam. Saya juga harus realistis bahwa secara permainan tim nasional Vietnam unggul jauh, jam terbang mereka juga luar biasa. Ya, tapi tetap saya akan support tim nasional Indonesia ya, karena jika bukan kita yang support, masa orang dari luar negeri yang support, ya kan, yang benar aja. Cuman kita juga harus lebih berpikir positif ketika kita memberikan kritikan-kritikan kita kepada para pemain. Dan saya juga tidak yakin jika salah satu dari kalian bisa mengisi posisi dari pemain-pemain yang sekarang bermain di atas lapangan yang berjuang habis-habisan di Singapura. Jadi kita perlu memberikan apresiasi kita perlu juga menghargai kerja keras mereka karena mereka dalam proses berkembang. Kita ikutin terus, kita kawalin terus bagaimana mereka bisa berkembang. Ya, inilah harapan kita ketika kita mendapatkan pelatih kelas dunia yang ingin memulai sesuatu dari nol. Kalau enggak kan bisa saja dia panggil pemain-pemain senior semua masuk. Udahlah, main. Tapi kan dia coba untuk melakukan pembenahan dari dasar, dari bawah. Ya, kita tunggulah pertandingan besok. Saya sih juga sudah deg-degan ya. Yang saya berharap ya para pemain kita do their best lah. Hasil akhirnya nanti kita lihat seperti apa ya. So we support our national team dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu menonton dan juga mendengarkan analisa saya di konten channel YouTube Triple B tentang tim nasional Indonesia. Let's support our national team and let's pray for our national team agar they do the best, agar tim nasional kita bisa memberikan prestasi di Piala AFF tahun ini walaupun sulit, sangat sulit teman-teman. Tapi kita perlu juga tetap memberikan support kepada para pemain tim nasional kita. No hate, only football. Salam sepak bola.